Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 20200120043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mesin bubut, bagian-bagian beserta fungsinya. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana bahan digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. 1. Kepala tetap berfungsi sebagai dudukan cekam. Kedua, motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 3. Tuas atau handle berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. 4. Tombol emergency stop digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. 5. Kepala lepas berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. 6. Eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi A. Eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. B. Eretan lintang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. C. Eretan atas. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertainya, yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. 7. Dudukan pahat berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembuatan dilakukan. Adapun secara umum dudukan pahat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Standar tall post. Dudukan pos standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat. B. Adjustable tall post. Tall post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. 8. Lampu penerangan berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. 9. Pendingin atau selang kolen. Selang kolen ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. 10. Alas mesin berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. 11. Poros pembawa dan transportir. Poros transporter ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan, sedangkan proses pembawa akan selalu berputar untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan secara otomatis. 12. Alat pencekam. Di bagian ini terdapat 2 jenis, yaitu A. Cekam utama. Cekam merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang berguna untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Pada jenis ini biasanya memiliki jumlah rahang 3, 4, dan 6. B. Cekam kolet merupakan perlengkapan mesin bubut yang digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang permukaannya halus dan berukuran kecil. 13. Rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliuddin Adi, NIM 2020012045. Di sini saya akan menjelaskan proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan pensettingan pahat. Yang pertama, proses setting benda kerja. Pada pemasangan benda kerja yang akan dibubut, dapat dipasang pada cekam rahang 3 atau cekam rahang 4. Sewaktu pemasangan benda kerja pada cekam,
Pastikan benda kerja terpasang dan tercekam dengan kencang dan sempurna. Untuk benda kerja yang panjang harus didukung dengan senter pemutar. Langkah selanjutnya, setting titik nol. 1. Pasang benda kerja, misal diameter 50 mm. 2. Pilih pahat atau pasang pahat untuk melakukan setting, misal pahat rata kiri sebagai T1. 3. Tekan tombol jog. 4. Putar spindle dengan menekan tombol putar spindle. Pilih putaran yang sesuai posisi pahat putar kanan atau kiri. 5. Geser pahat sehingga menyentuh bagian diameter benda kerja. Kemudian tekan tombol I untuk posisi sumbu X. Tulis diameter benda kerja yang disentuh, misal 50, enter. Pada layar akan tertulis posisi X 50.000 T1X yang artinya pahat pada diameter 50 mm dan pahat yang dipilih pada nomor 1. 6. Geser pahat pada bidang di ujung benda kerja dan sentuhkan pada pahat pada permukaan rata. Kemudian tekan tombol K untuk posisi sumbu Z, tulis 0 lalu enter. Kemudian pada layar atau tertara Z 000.00 T1X yang berarti pada posisi pahat 1 tersebut harga sumbu Z 0. 7. Jauhkan pahat dari benda kerja dan matikan putaran spindle. 8. Apabila kita ingin menjauhkan pahat pada koordinat tertentu, misal X 60 dan Z 5, maka pada operasi jog tulis X 60, enter circle star, maka pahat bergerak menuju X 60. Ketiga Z 5, enter circle star, maka pahat akan bergerak menuju Z5. 9. Posisi ini kita catat. Nanti untuk memulai menulis program CNC ditulis G50 X60 Z5. Selanjutnya, dial benda kerja. Sebagai contoh, kita deskripsikan kita menyetel benda dengan menggunakan ragum rahang 4. Yang pertama, pasang benda pada ragum. Kencangkan setiap rahangnya 1, 2, 3, 4, jangan terlalu kuat. 2. Pasang dial indikator sehingga jarum bersentuhan dengan benda dan pastikan jarum indikatornya sudah bergerak searah jarum jam. Putar skalar magnet sehingga dial indikator berdiri kokoh. 3. Putar benda kerja dengan memutar ragum dengan tangan. 4. Perhatikan jarum indikator. Kita anggap benda kerja belum senter atau lurus. 5. Jika pada rahang 1 jarum indikator berada pada angka 1 dan pada rahang 3 yang berlawanan dengan rahang 1 berada pada angka 2, maka ini artinya rahang 1 harus dikendorkan dan rahang 3 harus dikencangkan. 6. Pindah ke rahang 2 dan 4. 7. Jika rahang 2 jarum indikator berada pada angka 1 dan rahang 4 berada pada angka 2, maka lakukan seperti poin 5. 8. Lakukan poin 5, 6, 7 berulang-ulang sampai jarum indikator benar-benar diam pada satu angka ketika benda kerja diputar. 9. Jika keempat rahang belum semua sama, jangan lakukan langkah 5 terus-menerus atau langkah 7 terus-menerus, tapi lakukanlah secara bergantian supaya merata. Selanjutnya, pensettingan pahat. Yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan atau toolkit. Kedua, kendorkan baut pada tool post. 3. Sebelum memasang pahat, lapisi dengan potongan plat besi setebal kurang lebih 2 mm atau seperlunya saja. Keempat, pasang pahat bubut pada tool post, kencangkan baut pengikatnya. 5. Jangan lupa pasang senter bubutnya. 6. Atur pahat bubut, yakni ujung mata pahat bubut harus rata atau sama dengan ujung senter bubut. Apabila ketinggian pahat bubut terhadap ujung senter bubut belum rata atau sama, maka langkah yang harus dilakukan yakni menambahkan plat besi pada tool post di bawah baut pengikat pahat bubut. Sekian video yang kami buat. Terima kasih dan salam.